Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahmat Syabana. Kali ini saya akan mempresentasikan teknologi komunikasi data dan suara. Yang pertama yaitu bandwidth. Yang pertama dalam aspek bandwidth, kenapa aspek-aspek di bawah ini mempengaruhi dalam membangun layanan jaringan? Yang pertama yaitu infrastruktur layanan yang dibangun, kedua kecepatan transfer data, tiga lebar bandwidth, 4 jumlah pengguna, dan yang kelima itu kualitas koneksi. Yang pertama infrastruktur layanan yang dibangun. Infrastruktur layanan yang dibangun atau infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Yang kedua yaitu kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data merupakan kecepatan dalam mentransfer data saat menggunakan jaringan internet. Kecepatan akses yang dimaksud adalah banyaknya bit data dari satu komputer ke komputer lain yang dipindahkan. Yang ketiga yaitu lebar bandwidth. Ukuran kecepatan akses internet adalah besarnya bandwidth atau dari lebar pita. Yang keempat, jumlah pengguna. Pengguna atau user merupakan salah satu yang dapat menyebabkan performa jaringan. Kegiatan sederhana seperti mengunduh file di internet atau menonton YouTube. Kegiatan tersebut dapat menyebabkan kinerja jaringan dan melambatnya koneksi internet. Yang kelima yaitu kualitas koneksi. Kualitas jaringan yang buruk dapat mempengaruhi kinerja yang buruk pula dan dapat menyebabkan jaringan yang tidak dapat mencapai potensi penuhnya. Sebaliknya, kualitas jaringan yang baik dapat mempengaruhi kinerja yang baik. Yang kedua yaitu mekanisme bandwidth. Apa itu network bandwidth capacity? Yang kedua network bandwidth consumption. Yang ketiga asymptotic bandwidth. Yang keempat typical of bandwidth atau analog ataupun digital. Yang kelima internet connection bandwidth. Yang pertama yaitu network bandwidth capacity. Network bandwidth capacity atau kapasitas lebar pita diartikan sebagai nilai maksimum besaran transfer data atau tulisan, gambar, video, suara, dan lainnya yang terjadi antara server hosting dengan komputer klien dalam suatu periode tertentu. Yang kedua yaitu network bandwidth consumption. Network bandwidth consumption adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satu waktu bit per second. Asymptotic bandwidth adalah ukuran maksimum throughput pada sumber data yang sangat mengambil banyak data, contohnya seperti ukuran pesan yang tidak terbatas. Yang keempat, typical of bandwidth analog atau digital. Bandwidth analog adalah besarnya rentang frekuensi dalam satuan hertz di mana sebuah sinyal dapat diperoleh secara akurat. Bandwidth analog ini memiliki ukuran yang lebih rendah daripada bandwidth digital. Bandwidth digital adalah jumlah dari pulsa per detik yang diukur dalam bit per second atau bps. Tipe bandwidth ini menggunakan sinyal digital untuk transmisinya. Ukuran bandwidth digital lebih besar atau lebih lebar dari bandwidth analog. Yang kelima yaitu connection bandwidth merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. Yang ketiga yaitu parameter pengukuran lebar bandwidth. Yang pertama throughput, kedua upstream, yang ketiga downstream, yang keempat bandwidth, dan yang kelima internet connection bandwidth. Yang pertama throughput. Throughput mempresentasikan beberapa banyak kapasitas bandwidth yang sebenarnya terpakai. Throughput adalah jumlah data yang benar-benar terkirim dalam satu waktu tertentu. Satuan yang digunakan sama seperti bandwidth, yaitu bits per second atau bps. Kadang-kadang juga dihitung dengan menggunakan satuan data packet per second atau bisa disebut pps. Yang kedua yaitu upstream dan downstream. Upstream adalah kecepatan aliran data atau internet ketika pengguna sedang melakukan upload. Upstream memiliki batas maksimum yaitu 64 kbps. Downstream adalah kecepatan aliran data atau internet ketika pengguna sedang melakukan download.
Downstream memiliki batas maksimum yaitu 284 kbps atau 512 kbps. Yang berikutnya itu kecepatan bandwidth. Yang dimaksud kecepatan bandwidth adalah kecepatan suatu jaringan melakukan transfer data yang dihitung per detik. Yang berikutnya internet connection bandwidth. Jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau bps. Yang B adalah analisis kebutuhan bandwidth. Yang pertama bandwidth capacity, dua syarat bandwidth D. Yang ketiga dedicated bandwidth. Yang pertama bandwidth capacity. Bandwidth capacity adalah besaran kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi fungsinya mengirimkan data dari server menuju klien dalam hitungan bit per second. Yang kedua shared bandwidth. Shared bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Contohnya, jika Anda berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Dari 15 Mbps tersebut, bandwidth yang kalian dapatkan akan di bawah itu. Yang ketiga, dedicated bandwidth. Dedicated bandwidth seperti namanya adalah bandwidth yang didedikasikan untuk pengguna. Dengan paket khusus, bisnis Anda adalah satu-satunya pelanggan dengan jumlah bandwidth tertentu yang dialokasikan bandwidth hanya untuk kalian gunakan. Yang C, kualitas koneksi. Yang pertama, jenis service pada TCP/IP. Normal user data, network management, real-time streaming application, critical data application, network security management, network control traffic, DOS prone service, dan scavenger. Yang pertama, layanan normal user data. Data jenis ini dihasilkan oleh aplikasi yang umumnya digunakan oleh user seperti traffic web, mail maupun FTP. Traffic ini memerlukan penanganan khusus karena menggunakan protokol TCP yang berusaha mengirimkan kembali paket-paket yang tidak sampai pada komputer tujuan. Yang kedua yaitu layanan manajemen. Layanan ini menghasilkan traffic yang digunakan untuk melakukan manajemen jaringan seperti SMP, SILOC, SDEE, HTTPS maupun SSH. Yang ketiga, layanan real time. Contoh dari layanan ini adalah aplikasi voice seperti VoIP maupun aplikasi audio atau video conference. Layanan ini memiliki karakteristik yang sensitif terhadap jitter. Yang berikutnya, layanan streaming application. Layanan ini sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan layanan real time. Contoh layanan ini seperti audio streaming maupun video streaming. Berikutnya, layanan critical data application. Layanan ini merupakan data juga, namun menuntut tingkat keakuratan pengiriman yang tinggi, sehingga layanan ini sedapat mungkin jangan mengalami drop packet sesering mungkin. Contohnya cloud. Layanan network security management, keamanan jaringan atau network security, terdiri dari kebijakan dan praktik untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah, penyalahgunaan, maupun penolakan yang terjadi, contohnya firewall. Berikutnya itu layanan network control traffic. Traffic ini akan menghasilkan protokol-protokol yang akan mengendalikan jaringan. Traffic ini membutuhkan alokasi bandwidth yang baik dan harus dikirimkan segera mungkin, jangan sampai mengalami keterlambatan. Contohnya yaitu net traffic. Kemudian layanan DOS prone service. Traffic ini sebenarnya adalah traffic biasa, namun sangat berpotensi untuk digunakan dalam penyerangan seperti denial of service. Yang berikutnya, yang terakhir, layanan scavenger adalah traffic yang dihasilkan oleh aplikasi seperti Kazaa, Emule, maupun Skype. Aplikasi ini menuntut pengiriman paket yang sebaik mungkin, namun sebenarnya kecepatannya perlu dibatasi. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi QoS, Quality of Service, jaringan komputer. Yang pertama adalah delay, merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Yang kedua, delay variation adalah perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Kemudian paket loss, banyaknya paket hilang selama proses transmisi ke tujuan. Paket hilang terjadi ketika satu atau lebih paket data yang melewati suatu jaringan gagal mencapai tujuannya.
Yang berikutnya paket recording, pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. Berikutnya itu average rate of burst size. Aspek ini berbicara tentang beberapa alokasi bandwidth rata-rata yang akan digunakan user maupun aplikasi. Berikutnya itu desynchronizing TCP session. Aspek ini harus memperhatikan manakala akan menerapkan QoS pada aplikasi yang menggunakan TCP QoS komponen signaling. Yang ketiga yaitu komponen yang mendukung QoS di jaringan komputer. Yang pertama yaitu queuing. Perangkat jaringan seperti switch dan router akan melakukan buffer, dengan kata lain akan menyimpan package yang diterima untuk sementara waktu. Yang kedua yaitu signaling, menggunakan sinyal untuk mengendalikan komunikasi. Yang ketiga yaitu classification, digunakan router untuk mengenali berbagai jenis flow packet yang akan dikelompokkan berdasarkan jenis servisnya. Yang empat, marking, umumnya dilakukan sesudah classification. Marking dilakukan dengan memberikan label terhadap keseluruhan package yang mengalir. Label ini digunakan router sebagai panduan yang menerapkan perlakuan khusus. Yang kelima yaitu admission control, digunakan pada network kepada jaringan yang memiliki user dan user tersebut telah dikelompokkan pada kelas yang berbeda-beda. Yang keenam yaitu congestion control, metode yang digunakan untuk memantau proses mengatur jumlah data memasuki jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. Yang ketujuh yaitu traffic shaping, bertujuan untuk membuat smooth traffic yang akan dikirimkan. Yang kedelapan yaitu integrate dan differentiated service. Integrate service dikembangkan untuk mengoptimalkan jaringan dan pemanfaatan sumber daya jaringan untuk yang baru aplikasi seperti multimedia real time yang mana memerlukan jaminan QoS. Differentiated service atau DS sekarang ini di bawah pengembangan kelompok kerja IFT. Spesifikasi DS digambarkan dalam beberapa draft internet dan belum tersedia dalam RFC. Yang kesembilan yaitu QoS policy, perjanjian antara provider dan customer di mana detail dari QoS yang diberikan akan dijelaskan secara detail. Kemudian D, menganalisis throughput, delay, dan packet loss. Yang pertama yaitu rumus menghitung throughput. Untuk menghitung throughput, memiliki rumus throughput sama dengan jumlah data yang dikirim per waktu pengiriman data. Contohnya yaitu throughput memiliki 2.769.572 bytes per 81,59 ya, between first and last packet, dan berhasil mendapatkan 0,272 Mbit per second. Yang kedua yaitu rumus menghitung rata-rata delay. Rumus menghitung rata-rata delay yaitu total delay per total packet yang diterima. Contohnya yaitu rata-rata delay 62,03 per 3103 yang menghasilkan 0,019990 detik. Yang ketiga itu rumus menghitung packet loss. Rumus menghitung packet loss yaitu paket yang tidak diterima sama dengan paket yang dikirim dikurang paket yang hilang. Contohnya yaitu paket yang dikirim 3103 dikurang 45 yang mendapatkan 3058. Kemudian paket loss 3103 dikurang 3058 per 3013 dikali 100% dan mendapatkan hasil 1,45%. Yang kemudian yang soft switch. Pengertian soft switch. Soft switch adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket, termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan seluler yang telah ada selama ini. Yang kedua yaitu komponen soft switch.
Yang pertama yaitu Media Gateway Controller atau MGC. Media Gateway Controller adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menangani panggilan yang dilakukan oleh pengguna melalui sebuah sambungan internet. Yang kedua, Signaling Gateway. Signaling Gateway adalah elemen jaringan yang berfungsi sebagai interface pensinyalan dari jaringan SoftSwitch ke SS7 PSTN atau PLMN. Yang berikutnya itu Media Gateway. Media Gateway Control Protocol adalah protokol komunikasi, pensinyalan, dan panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi Voice over IP. Yang berikutnya Application Server merupakan aplikasi komputer yang memberikan pelayanan atau melakukan proses pelayanan terhadap setiap permintaan akses yang dilakukan oleh setiap komputer pengguna atau klien yang terhubung dengan jaringan. Yang berikutnya itu Media Server. Media Server berguna untuk berbagi file video atau audio dalam jaringan menggunakan media streaming. Yang ketiga yaitu apa itu SoftSwitch kelas 4. SoftSwitch yang digunakan untuk lalu lintas antara operator biasanya disebut kelas 4 SoftSwitch. Yang fungsi utama dari kelas 4 adalah besarnya ukuran routing dari panggilan jarak jauh. Yang keempat apa itu SoftSwitch kelas 5. Kelas 5 SoftSwitch dimaksudkan untuk bekerja dengan end user. SoftSwitch kelas 5 ini baik untuk layanan telepon lokal dan jarak jauh. Kelas 5 ditandai dengan layanan tambahan untuk end user dan klien perusahaan seperti IP PBX Fighter, Call Center Service, Calling Card Platform, QoS, Group Business, dan lain-lain. Yang berikutnya itu fitur dan fungsi SoftSwitch. Yang pertama, fungsi switching pada SoftSwitch berkemampuan untuk menyambungkan dan memutuskan hubungan sementara. Yang kedua, fungsi kontrol pada SoftSwitch bekerja berdasarkan instruksi pensinyalan yang datang dari luar atau dari data yang disimpan oleh sentral telepon itu sendiri. Yang ketiga, fungsi signaling pada SoftSwitch. Fungsi signaling yang dilakukan oleh antar MGC menggunakan protokol MGCP, Megacom, H323, dan SIP untuk menjamin untuk kerja sistem yang optimal. Yang keempat, fungsi interface pada SoftSwitch. Fungsi interface mempunyai interface yang disebut Application Programming Interface atau API yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan service. Yang kelima, mendukung wajib dimiliki perangkat SoftSwitch antara lain call transfer. Call transfer adalah sebuah mekanisme teknologi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Counting group adalah sekelompok nomor ekstensi yang diatur untuk memproses panggilan tertentu. Panggilan yang masuk akan diputar dalam hunting group sampai mendapat jawaban. Call forwarding adalah fitur yang memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilan yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. Conference call merupakan sebuah fitur untuk memungkinkan pelanggan dapat melakukan konferensi telepon baik sebagai call terminating maupun sebagai call originating. Abbreviated dialing. Ini adalah fitur mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan yang hanya terdiri dari 1 sampai 2 digit saja. Call waiting merupakan sebuah fitur panggilan tunggu yang memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang digunakan. Call forking adalah sebuah fitur yang menggunakan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kantor, telepon rumah, dan handphone secara bersamaan. Call line identification percentage atau CLIP adalah servis yang memungkinkan untuk memunculkan identitas nomor atau penelepon. Calling line identification restriction atau SLARE digunakan untuk menyembunyikan identitas nomor penelepon. Kemudian beberapa jenis SoftSwitch oleh vendor dan beberapa beredar di pasaran. Yang pertama, Reference System ITIL VoIP SoftSwitch adalah sebuah platform SMS, OOT seluler, pengontrolan batas sesi, SDK komunikasi, dan cloud telepon. Yang kedua yaitu SyncSwitch memiliki fungsi switching dan penagihan. Yang berikutnya yaitu Sonos SoftSwitch penyedia terkemuka produk infrastruktur suara untuk jaringan publik.
Yang berikutnya itu Fox Switch adalah sebuah software atau aplikasi yang ditujukan untuk menyediakan routing dan switching antara IP telepon dan jaringan TDM. Media Core Switch adalah platform VoIP tingkat operator yang dirancang khusus untuk lalu lintas suara dan SMS. Berikutnya itu Roytel Soft Switch RT IMS 5501 desain khusus untuk UKM dan kantor cabang. Ini menyediakan layanan telepon IP profesional untuk maksimum 2000 pengguna SIP dan 624 ekstensi analog, 12 port E1 dan T1 untuk akses terang digital dan 96M FXO untuk terang analog. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.